Ban Yunchen. Ini bukan tempat untuk pengemis. Pergilah. Aku hanya duduk di sini, beristirahat sebentar. Ban. Ini adalah ban. Aku ingin memeriksa saldo. Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin memeriksa saldo rekening bank saya. Lin Shoren, kenapa Anda ada di sini? Apakah Anda bahkan tahu di mana Anda berada? Apakah ini tempat untuk orang seperti Anda? Saya adalah warga negara yang taat hukum. Kenapa saya tidak boleh datang ke sini untuk mengurus urusan saya? Kalau begitu, jika Anda mau beritahu saya, urusan apa yang ingin Anda selesaikan? Saya sedang memeriksa saldo bank saya. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak uang yang Anda miliki di saku Anda? Apakah Anda datang mencari saya dengan sengaja setelah Xiaorui menceraikan Anda? Xiaorui memilih Jiang Qiming. Adalah keputusannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong seseorang, urus urusan saya. Nona Le, urusan apa yang ingin Anda selesaikan? Saya akan mengaturnya untuk Anda segera. Jelas sekali saya yang datang lebih dulu. Kenapa dia bisa duluan? Apa kau tidak tahu cara mengantre? Apa yang salah dengan bank Anda? Bagaimana bisa Anda membiarkan gelandangan seperti ini masuk? Sepertinya, saya benar-benar perlu mempertimbangkan kembali apakah saya harus melanjutkan perbankan dengan Anda. Nona Le, saya sangat menyesal. Saya akan mengurus Anda sekarang juga. Lin Shoren, jika Anda di sini untuk membuat keributan, pulanglah dan cari Xiaorui untuk berdebat. Jika Anda tidak pergi sekarang, saya akan memanggil pihak keamanan. Saya di sini untuk urusan bisnis. Kenapa saya harus pergi? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Kartu hitam tertinggi. Mustahil, kartu hitam tertinggi hanya bisa didapatkan dengan saldo setidaknya 1 miliar yuan. Gelandangan seperti dia tidak mungkin punya kartu seperti ini. Anda pasti salah lihat. Pak Lin, bolehkah saya melihat kartu Anda? Ini memang kartu hitam tertinggi. Tidak ada kesalahan. Mustahil. Hanya ada kurang dari 3 kartu hitam tertinggi di seluruh Yoncheng. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Ini pasti palsu. Saya sarankan Anda memverifikasinya dengan benar. Pak Lin, bolehkah saya membawa kartu ini untuk diverifikasi? Lagi pula ini masalah serius. Silakan saja. Tolong tunggu sebentar kalian berdua. Jika kau memalsukan kartu emas, atau bahkan kartu berlian itu masih bisa dimaklumi. Tapi berani memalsukan kartu hitam tertinggi. Itu benar-benar kebodohan. Wanita itu tidak punya dendam padaku. Dia tidak mungkin berbohong padaku kan? Kartumu ini palsu. Lin Shoren, memalsukan kartu hitam adalah tindak pidana. Palsu. Itu tidak mungkin. Lihat dirimu sendiri. Orang macam apa kau ini? Kau pikir kau layak memiliki tabungan 1 miliar? Kenapa kau tidak bercermin dan lihat apakah kau pantas? Kau tidak hanya memalsukan kartu banumu, kau bahkan memalsukan kartu namamu. Apa kau tahu siapa Su Qingyan? Dia adalah Direktur Utama Grup Yunhai di Yuncheng. Seorang ratu bisnis sejati. Apa kau bahkan pantas memegang kartu namanya? Presiden Lin. Grup Yunhai. Halo, Ketua Lin, Anda akhirnya memutuskan. Aku juga tidak ingin meneleponmu. Tapi, bank ini mengatakan kartu hitam tertinggi yang kau berikan padaku palsu. Kenapa kau berbohong padaku? Apa? Bohong padamu? Siapa yang bilang begitu, Ketua Lin? Di mana Anda sekarang? Bagus, kebetulan saya sedang berada di dekat sini. Saya akan segera ke sana. Dia bahkan tidak tahu bahwa kartu hitam tertinggi memerlukan kunci autentikasi khusus. Bagaimana mungkin dia masih bisa menjadi staf pemasaran? Saya harus pergi ke sana dan merobek mulutnya. Cukup. Kau sudah mengeluarkan kartu palsu itu, dan kau sudah membuat panggilan palsu. Apa kau tidak lelah dengan sandiwara ini? Pergilah sekarang.
Kau tidak lelah berakting, tapi aku lelah melihatmu. Kenapa kau terburu-buru? Su Qingyan akan segera tiba. Memangnya kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir satu panggilan telepon bisa membawa Su Qingyan ke sini? Memangnya kau siapa? Kau benar-benar membuat orang tertawa. Saya Su Qingyan, sudah tiba. Saya ingin melihat siapa yang tertawa. Su Qingyan menyapa Ketua Lin. Apa? Ketua Lin? Dia adalah Ketua Lin. Ketua Lin, bagaimana Anda ingin menangani orang-orang ini? Itu sepenuhnya tergantung pada suasana hati Anda. Lupakan. Aku tidak akan merendahkan diriku ke level mereka. Biarkan mereka pergi. Baik. Xiao Rui. Kemari. Terima kasih. Manli. Halo Manli. Xiao Rui, biar ku beritahu, mantan suamimu sebenarnya memiliki tabungan 1 miliar. Manli, apa kau bercanda? Pria itu Lin Shoren. Bagaimana mungkin dia punya 1 miliar? Selama kita menikah, selain berjualan di pinggir jalan dan menumpang hidup pada orang lain, apalagi yang pernah dia lakukan? Ya, Manli. Bukankah kau cukup santai di tempat kerja? Berhenti menggoda kami. Jika orang itu punya 1 miliar. Kalau begitu saya pasti Li Jiachen. Mengapa kau tidak membantu kami memeriksanya? Aku katakan padamu itu kenyataannya. Abaikan dia. Mari kita lanjut makan. Kenapa kau tidak percaya padaku? Ini membuatku gila. Ketua Lin, apakah ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Aku akan mencoba mempercayai apa yang kau katakan. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa kau akan membiarkanku mewarisi aset pamanku? Industri apa saja yang dia miliki? Perusahaan terbesar di Yongcheng, Grup Yunhai, dengan nilai pasar 1 triliun yuan, telah diakuisisi sepenuhnya oleh mendiang Ketua Lin. Semua saham kini telah dialihkan ke atas nama Anda. Besok Anda bisa pergi ke Grup Yunhai untuk menyelesaikan serah terima dan menerima cincin segel ketua dari Grup Yunhai. Perusahaan terbesar di Yuncheng. Grup Yunhai. Benar. Apakah aku sedang bermimpi? Tentu saja tidak. Saat ini, semua orang di Yongcheng tahu Grup Yunhai telah diakuisisi oleh seorang miliarder misterius. Saya akan mengadakan rapat dewan nanti dan mengumumkan identitas Anda kepada seluruh elit di Yongcheng. Saya akan kembali ke grup sekarang untuk menangani beberapa urusan untuk Anda. Mobil ini juga merupakan hadiah dari mendiang Ketua Lin. Lalu, apakah Anrui dan Xiang Qiming akan ada di sana besok? Mereka akan. Anrui, kau ingin menceraikanku? Hanya demi 50 juta. Aku harap saat waktunya tiba, kau tidak akan menyesalinya. Grup Ruichan. Ruang Teng. Apel. Grup Won. Grup Yunhai telah berpindah tangan. Grup Yunhai telah berpindah tangan. Besar. Pastikan untuk datang ke grup Yunhai dan persembahkan pusaka keluarga kita. Hiasan giok itu. Kepada orang besar itu. Dengan segala cara. Jalin hubungan baik dengan mereka. Apakah keluarga Shang kita bisa melantai di bursa? Tergantung pada kesempatan ini. Ya. Yunchan. Air pasang sedang berubah. Siapkan hadiah yang murah hati segera. Baik. Begitu Grup Yunhai berganti kepemilikan, seluruh Yongcheng akan mengalami perubahan besar. Bukankah itu berarti kesempatanku sudah tiba? Grup Yunhai. Aku di sini. Siapa yang menyangka? Grup Yunhai. Tak terjangkau. Sekarang milikku. Bukankah ini si terkenal
pecundang nomor satu di Yunchen. Apple. Diusir oleh Anru dan tidak punya apa-apa lagi. Dan sekarang kau di sini di grup Yunhai mencari pekerjaan. Apa hubungannya itu denganmu? Kita sudah bercerai sekarang. Wajar saja jika kau mencari pekerjaan, tapi kau seharusnya tidak datang ke sini. Ini grup Yunhai. Mereka hanya menerima satpam. Di bawah 30 tahun. Kau sudah cukup tua. Apa kau bahkan memenuhi syarat? Siapa yang bilang padamu? Aku datang ke sini untuk melamar posisi satpam. Anrui, kita sudah bercerai. Urusanku, bukan urusanmu. Dan kau tidak punya hak untuk ikut campur. Ada apa? Apa aku salah bicara? Coba katakan sendiri, apakah kau punya kualifikasi pendidikan, punya pengalaman kerja? Jangan bilang kau ke sini untuk melamar posisi ketua. Jangankan grup Yunhai. Bahkan grup Ruichang milikku tidak akan mempekerjakanmu. Anrui benar. Keluarga Shang kami adalah mitra eksklusif grup Yunhai. Bagaimana kalau begini? Memohonlah padaku, dan aku akan membantumu berbicara untuk mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Pekerjaan itu tidak memiliki batasan usia. Kau masih belum berterima kasih pada Presiden Zhang. Dia membantumu mencari pekerjaan. Itu tentu saja lebih baik daripada membanting tulang menjual daging babi. Itu benar. Kesempatan ini sebaiknya kalian simpan sendiri. Kau, Aku Lin Shouren, punya urusanku sendiri untuk diselesaikan. Bukan tempatmu untuk memerintah ke sana kemari. aku tahu. Kau mencoba membuatku menikahimu lagi. Biar ku beritahu sesuatu, tidak mungkin. Aku adalah CEO dari perusahaan bernilai jutaan. Dan kau, orang tidak berguna sepertimu. Apakah pantas bersanding denganku? Pertama, aku tidak datang ke grup Yunhai untuk mengikutimu. Kedua, aku punya urusanku sendiri di sini. Ketiga, kalian berdua benar-benar menjijikkan. Pergilah. Kau benar-benar tidak punya harapan. Tunggu. Apa yang baru saja dia katakan? Kau datang ke grup Yunhai untuk urusan bisnis. Orang tidak berguna sepertimu bisa memiliki koneksi ke grup Yunhai. Benar. Kau tidak ke sini untuk mengumpulkan sampah kan? Seorang pria pengumpul sampah. Itu sangat cocok untukmu. Kau harus tahu diri. Dan tetaplah membumi. Kau menceraikanku. Tanpa pekerjaan. Dan tidak mampu membeli makan. Itu sudah wajar. Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan membalas kebaikan dengan keburukan. Terlalu berisik. Apakah kalian berdua akan pergi sendiri? Atau haruskah aku meminta seseorang untuk mengusir kalian? Ini, Apakah perceraianmu membuatmu kehilangan akal sehat? Ini adalah grup Yunhai. Dari mana kau berani begitu lancang? Kau. Apa kau sudah gila? Baiklah. Kau benar-benar berani mendorongku. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu hari ini dan mencabut lidahmu, membuatmu berharap sudah mati saja. Seseorang sedang membuat keributan di lingkungan grup Yunhai. Di mana keamanan? Siapa itu? Keributan apa ini? Kepala keamanan. Itu dia. Presiden Shang, apakah begini caramu memperlakukan tamu di grup Yunhai? Dia berani memukulku. Usir dia segera. Grup Yunhai tidak mengizinkan siapapun yang tidak terkait dengan bisnis untuk masuk. Segera pergi. Bagaimana bisa ada orang rendahan bisa memasuki kawasan grup Yunhai hari-hari ini? Dasar pengganggu. Apakah kau yakin tidak ingin tahu siapa aku sebelum mengusirku? Orang tidak berguna sepertimu. Identitas apa yang mungkin kau miliki? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Kau bahkan tidak lebih baik dari petugas keamanan di sini. Aku tidak akan membohongimu. Seluruh Yunchen tersungkur di bawah grup Yunhai kami. Di sini, jika kau naga kau harus melingkar untukku. Jika kau harimau kau harus berbaring untukku. Belum lagi kau hanyalah manusia biasa. Seseorang. Buang dia keluar untukku. Dulu, orang-orang menghormatimu karena kau adalah suamiku. Sekarang, kau hanyalah semut yang bisa diinjak siapa saja. Kenapa kau belum minta maaf pada Presiden Zhang? Mungkin, aku bisa membantumu bicara yang baik, agar kau tidak sampai kehilangan tangan atau kaki. Lepaskan. Su Qingyan, turun ke sini sekarang juga. Lin Shouren. Kau bahkan tidak bisa berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Apa kau bahkan tahu siapa Su Qingyan? Dia adalah kekuatan di balik layar. Untuk keluarga Su dari Manchen. Pada usia 22 tahun dia memimpin keluarga Su ke panggung internasional. Bahkan untuk menyebut nama ratu bisnis seperti itu dari bibirmu.
adalah penghinaan baginya. Su Qingyan adalah idolaku. Namun selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun fotonya yang pernah muncul. Dan siapa yang tahu apa yang dia lakukan di tempat sekecil Yun Chang? Rumor mengatakan bahwa Su Qingyan adalah orang yang mengakuisisi grup Yunhai. Dia pasti sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sayang sekali, dia kurang substansi. Itu adalah kelemahan Fatang. Tunggu saja sampai aku mempersembahkan pusaka keluarga Shang kami kepada Su Qingyan. Maka keluarga Shang kami akan dapat membentuk kemitraan yang mendalam bersama grup Yunhai. Keluarga kami yang akan go public akan segera terwujud. Dan kau akan selalu tetap menjadi lumpur tidak berguna yang tidak bisa dibentuk menjadi apapun. Presiden Zhang, keluarga Zhang ditakdirkan untuk meraih kesuksesan besar. Kalau begitu, kau harus membantuku saat kau mencapai puncak. Ini sudah diputuskan. Grup Yunhai benar-benar tidak bermitra dengan kontraktor kelas bawah seperti kalian. Kau, untuk apa kau masih berdiri di sana? Usir dia dari sini sekarang juga. Lakukan, patahkan kakinya dan buang dia keluar. Berhenti. Manajer Wan. Itu dia. Dia baru saja di sini membuat keributan. Wang yang manajer departemen pemasaran. Manajer Wang begini. Saya datang ke sini untuk memberikan pusaka kepada keluarga Su. Ini adalah harta yang diwariskan dalam keluarga Shang selama bertahun-tahun. Saya berharap saat Anda bertemu Su Qingyan, Anda bisa membantu berbicara untuk saya. Kau yang membuat keributan di sini dan mengganggu Su Qingyan. Bisakah kau bertanggung jawab atas hal itu? Itu orang tidak berguna ini. Dia membuat keributan tepat di wilayah grup Yunhai dan bahkan berani menuntut agar Nona Su turun ke sini. Ini adalah manajer Wan dari departemen pemasaran grup Yunhai. Bisa melihat sosok dengan status seperti ini sebelum kau mati. Berarti kau tidak memiliki penyesalan lagi. Lin Xiaoran, kau telah mengganggu Nona Su, dan sekarang kau benar-benar tamat. Memang ada yang tak mau dengar nasihat, dan pantas mati. Jika kau bersikeras membuang nyawamu, tidak ada yang bisa kulakukan. Apakah Anda Bapak Lin Xiaoran? Lepaskan dia sekarang. Saya dikirim oleh CEO Su Qingyan untuk menjemput Anda. Silakan. Manajer Wan. Dia hanya penjual daging. Bagaimana mungkin dia mengenal Su Qingyan? Dia pasti berbohong padamu. Percayalah. Dia benar-benar berbohong padamu. Benar sekali Manajer Wang, aku bisa membuktikannya. Hanya saja, aku sebenarnya tidak ingin mengumbar aib di depan umum. Tapi, aku juga tidak bisa berbohong padamu. Dia adalah mantan suamiku. Aku tahu persis, pria seperti apa dia. Manajer Wan, Anda jangan bodoh. The film was translated and narrated Siapa yang by menyuruhmu Anvita. bicara? Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Kau dipecat. Seseorang kemari, bawa dia pergi. Manajer Wan. Atas dasar apa Manajer Wan? Saya melakukan ini demi grup Manajer Wan. Manajer Wan. Saya benar-benar terkejut bahwa ada pemasok yang tidak etis ini. Kau. Grup Yunhai tidak menyambutmu. Jangan pernah kembali. Manajer Wan. Apakah Anda yakin Anda ingin melindunginya seperti ini? Biar ku beritahu kalian semua. Keluarga Shang kami adalah pemasok resmi untuk grup Yunhai. Melawan reputasi keluarga Shang demi seseorang seperti dia. Menurut Anda, apakah itu pantas? Keluarga Shang? Menurutmu berapa nilai keluarga Shangmu? Kau. 80% keuntungan keluargamu berasal dari grup Yunhai. Begitu kami memutuskan kemitraan, keluarga Shangmu akan segera bangkrut. Ini Manajer Wan. Ini semua salah saya. Salah saya karena tidak menjaga mulut. Saya tidak tahu apa yang saya katakan. Saya pantas mati ribuan kali. Saya pantas mati. Saya mohon, tolong ampuni keluarga Zhang dan beri kami jalan untuk bertahan hidup. Grup Yunhai tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan berkualitas rendah. Mulai hari ini, kami memutuskan semua hubungan antara keluarga Shang dan grup Yunhai. Entah itu sudah dimulai atau masih dalam persiapan, putus semuanya. Keluarga Shang, saya akan memastikan bahwa mulai sekarang, kalian tidak akan mendapatkan satu sen pun dari grup Yunhai. Kau. Memangnya kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Jika hari ini, aku tidak menghajarmu sampai mati. Aku bukan seorang Shang. Kau. Lindungi Ketua Lin. Beraninya kau begitu tidak hormat kepada Ketua Lin. Bagus. Grup Yunhai baru saja berganti kepemimpinan. Kau seorang manajer Departemen pemasaran kecil. Posisimu pasti juga tidak stabil bukan? Masih terus berbohong.
Tentang bagaimana Nona Su mengutusmu untuk menjemputnya. Apa kau tidak takut jika Nona Su tahu? Dia akan menghukummu. Saran saya bersikaplah masuk akal. Dan lepaskan saya sekarang juga. Atau saya akan mengadu pada Nona Su sekarang juga. Kau. Apa yang kau teriakkan? Nona Su. Anda akhirnya datang. Sekretaris Ma. Manajer Wan. Tadi bilang bahwa Anda mengenal pria ini Lin Xiaoran. Ketua Lin. Ketua Lin, saya minta maaf. Saya sekretaris Nona Su. Saya datang khusus untuk mengundang Anda ke atas. Kalian semua orang di grup Yunhai. Apa kalian sudah kehilangan akal sehat? Bagaimana bisa kalian memperlakukan seorang tukang daging sebagai tamu kehormatan? Lupakan saja. Saya tidak akan membuang napas saya untuk orang bodoh. Ayo pergi. Ada apa dengannya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya seorang tukang daging. Dia tidak mungkin bisa membalikan keadaan, bukan? Saya tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk memenangkan hatinya. Begitu saya mempersembahkan pusaka keluarga saya kepada Nona Su dan memenangkan hatinya, Wang Liang bukan apa-apa bagiku. Karena grup Yunhai baru saja berpindah tangan, pasti akan ada perombakan besar. Wang Liang itu manajer pemasaran. Dia pasti akan menjadi orang pertama yang dipecat. Begitu saya bertemu Su Qingyan, saya pasti akan menghancurkannya. Ketua Lin, mulai sekarang, saya akan menjadi sekretaris pribadi Anda. Jika Anda memiliki permintaan, Anda bisa memberitahu saya. Sesuai perintah paman Anda, saya hanya bisa mengumumkan identitas asli Anda pada saat rapat dewan. Beliau mengatakan dengan cara itu, Anda akan bisa melihat watak asli orang-orang di sekitar Anda. Jadi hari ini, saya harus meminta Anda untuk bersabar. Nona Su, Yang Qiming dari grup Xian, dan Android direktur utama grup Lui Chang, berada di luar meminta untuk menemui Anda. Berapa kali harus saya katakan, grup Yunhai kami tidak bekerja sama dengan kelompok sampah kelas bawah. Perintah Ketua Lin adalah perintah saya. Pergilah. Keluar dari sini. Keluar sekarang. Kau hanya seorang petugas keamanan, berani memperlakukan saya seperti ini. Apa kau tahu siapa saya? Saya bukan hanya pemasok untuk grup Yunhai milikmu. Saya di sini untuk mempersembahkan harta kepada Su Qingyan Anda. Kau, di depan grup Yunhai. Memangnya kau siapa? Ketua kami berkata, grup Yunhai tidak bekerja sama dengan sampah rendahan. Kau. Bagaimana bisa dia mengatakan hal yang persis, sama dengan Lin Xiaoran? Lalu kenapa? Dia hanyalah orang yang tidak berguna. The film was translated and narrated Lin by Xiaoran. Media. Apakah ini karena kau? Mulut sialan mula. Yang menghancurkan segalanya untukku. Lihat betapa marahnya kamu. Saya sarankan, simpan tenagamu, dan mulailah memikirkan apa yang akan kamu lakukan saat keluarga sang milikmu bangkrut. Keluar. Pergi saja dari sini. Ingat kata-kataku. Tunggu saja kau. Keluar sekarang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kau bertanya padaku? Memangnya aku harus bertanya pada siapa? Kita tunggu saja di sini. Tidak akan lama sampai si Lin Xiaoran itu juga ditendang keluar. Hati-hati Ketua Lin. Bagaimana mungkin dia sanggup membeli mobil mewah? Apakah mungkin dia benar-benar memiliki hubungan dengan Su Qingyan? Jika itu benar, dia dan aku bahkan belum meresmikan perceraian. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jangan lupa, kau sudah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Jika dia bisa mengenal Su Qingyan, seseorang dengan status setinggi itu, kau pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Benar sekali, dia hanyalah seorang tukang daging. Tapi dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkinkah dia mencuri uangmu? Kantor Guan Yufo. Di hari pertamaku sebagai orang terkaya, apa yang harus kubeli? Bagiku, sepertinya aku harus membeli rumah dulu. Aku sudah bercerai sekarang. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Apakah aku benar-benar harus pulang dan menyusahkan orang tuaku? Ibu, bukankah itu kakak iparku? Kakak ipar apa? Adikmu sudah menceraikan pria itu sejak lama. Itu sudah resmi. Mobilnya itu berharga setidaknya 10 juta. Apa? Ayo, ikut aku ke sana dan mari kita lihat. Ayo kita pergi.
Pak Lin, silakan tanda tangan di sini. Properti ini sekarang menjadi milik Anda. Terima kasih. Lin Suren. Pak Lin, ini sertifikat properti Anda. Kau ini. Kau pecundang tak berguna putriku. Telah meninggalkanmu. Serahkan uangnya. Uang apa? Kau Lin? Jangan berpura-pura bodoh denganku. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli mobil dan rumah? Kau pasti mencurinya dari kakakku. Benar. Meskipun kau dan putriku menikah selama bertahun-tahun, kalian sudah bercerai sekarang. Apa kamu menggunakan uang putriku? Aku tidak pernah menghabiskan satu sen pun. Uang Andrew. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelponnya dan bertanya. Ibu, karena orang ini tidak kooperatif, maka kita akan menggeledahnya sendiri. Kamu makhluk yang tidak tahu sopan santun. Karena ibumu tidak mengajarimu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kau berani memukulku. Aku ini kakak iparmu. Itu dulu. Dulu. Aku menghormatimu karena kamu adalah saudara Andrew. Setiap kali ada masalah, aku yang menanggung akibatnya untukmu. Aku bahkan melunasi utang judimu. Tapi kamu berulang kali. Hari demi hari mengejakku. Dan menghinaku. Sekarang, setelah aku bercerai dari Andrew, kamu pikir kamu siapa? Kau orang jahat. Aku sudah tahu kau tidak berguna sejak awal. Sekarang kau bahkan berani menindas kakak iparmu. Dan ibu mertuamu. Kembalikan sertifikat propertiku. Tidak. Ini milik keluarga kami. Ini sertifikat properti keluarga kami. Benar. Dan mobil di luar itu milik keluarga kita juga. Sertifikatnya ada di tanganku. Rumah ini adalah milikku. Kau tidak berani mencoba mengambilnya dariku kan? Aku sudah mengirim pesan pada kakakku. Dia akan sampai di sini sebentar lagi. Tunggu saja sampai dia datang untuk mengurusmu. Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Kembalikan sertifikat propertiku. Lin Shoren, kau mencuri uangku untuk membeli mobil dan properti. Terus kenapa? Dan sekarang kau ingin menyentuh ibuku. Aku sebenarnya cukup penasaran. Kapan tepatnya aku pernah mencuri uang dari kalian semua? Apa hakmu mengklaim aku mencuri uangmu? Aku baru saja memeriksa rekeningku. Semua uang di dalamnya telah lenyap tak berbekas. Siapa lagi kalau bukan kau? Kita sudah bercerai. Kau mencuri uangku. Itu adalah tindakan kriminal. Sebaiknya kau kembalikan uang itu padaku. Dan minta maaflah pada ibuku serta yang lainnya. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kakak, itu dia. Dia orang yang mencuri uangmu. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Lalu, kembalikan uang itu kepada kami. Benar sekali. Berlututlah. Konyol sekali. Uangmu hilang. Apa hubungannya denganku? Andrew, The film was kita sudah menikah translated selama and bertahun-tahun. narrated Pernahkah by aku M. menghabiskan bahkan satu sen pun uangmu? Berani bersumpah dan berkata begitu. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Menghabiskan uangku. Bukan sesuatu yang boleh kau lakukan, bukan? Andrew, kamu benar-benar menjijikkan bagiku. Kau. Seluruh keluargamu menjijikkan bagiku. Sekumpulan sampah. Baik. Kau bajingan. Kau benar-benar berani membentak kami. Tidak berguna. Berlututlah. Berlutut. Apakah kalian semua bahkan layak membuat Ketua Lin berlutut? Ketua Lin, Petugas. Itu dia. Dia orang yang mencuri uang kakakku. Cepat tangkap dia. benar sekali. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Kau sama sekali tidak boleh lunak padanya. Kami akan menyelidiki kebenarannya. Anda hanya perlu bekerja sama dengan kami. Wanita ini sangat cantik. Siapa dia? Sialan. Aku tidak menyangka ada orang yang lebih cantik dari kakakku. Nona An, Presiden Grup Richang. Andrew, mantan istri Ketua Lin. Apa maksudmu? Anda mengatakan Ketua Lin mencuri uang Anda. Benar sekali. Dia mencuri uangku untuk membeli mobil dan properti. Namun menurut penyelidikan saya, total aset Anda sekitar 10 juta. Benar sekali. Putriku adalah Presiden Grup Ruichang. Dia bernilai puluhan juta, bukankah itu sangat wajar? Itu tentu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pecundang ini. 10 juta yuan. Pria tidak berguna ini tidak akan mampu menghasilkan jumlah sebanyak itu.
seumur hidupnya. Karena itu masalahnya. Maka kasus ini ditutup. Uang Nona An yang hilang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ketua Lin. Nyonya, aku tidak tahu siapa latar belakang Anda, tapi jika Anda membuat tuduhan Anda butuh bukti. Anda tidak bisa asal memutarbalikkan fakta dengan mengatakan apapun yang Anda mau. Sangat sederhana. Mobil yang diparkir Ketua Lin di pintu masuk, seharga 15 juta. Anda yakin tidak sanggup membelinya kan? 15 juta. Properti yang ingin dibeli Ketua Lin tadi adalah villa di Guanlan Yufu kami. Saya yakin Anda pernah mendengar legenda tentangnya. Itu adalah villa termahal di Yuncang. Bernilai 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Ini pertama kalinya saya mendengar. Ada orang membeli rumah mewah seharga 1 miliar, lalu berbalik mencuri uang 10 juta. Saya tidak bermaksud merendahkan Anda, Nona An. Tapi seluruh kekayaan bersih Anda bahkan tidak mencapai uang jajan yang dikeluarkan Ketua Lin. Apakah Anda puas dengan bukti dan fakta ini, Nona An? Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sebelum dia menceraikanku, dia hanyalah seorang tukang daging. Bagaimana mungkin dia punya 10 juta? Lin Shoren, kau menyewa aktor untuk menipuku. Masalah itu tidak lagi menjadi urusan Anda, Nona An. Saya mengambil inisiatif untuk memeriksa ini untuk Anda. Saudara Anda An Il memiliki utang judi sebesar 10 juta minggu lalu. Namun baru kemarin, dia melunasi semuanya. Mengenai kemana perginya uang Anda, saya rasa Anda harus bertanya padanya. Apa kau mencuri uangku? Aku tidak melakukannya, kakak. Petugas, saya ingin melaporkan Nona Wu Xiuli dan Tuan An Yu karena sengaja menjebak Tuan Lin Shoren. Ini buktinya. Kami tidak menerima mediasi. Kami mengajukan gugatan langsung. Kakak, semua ini salahku. Ini semua salahku. Aku yang suka berjudi dan menumpuk utang-utang itu. Jika aku tidak bisa membayarnya, mereka akan membunuhku. Kakak, aku tahu aku salah. Aku tidak mau masuk penjara, Kak. Kak, tolong selamatkan aku. Kakak. Putriku, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Kau harus menyelamatkanku. Aku ini ibu kandungmu. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Pak Lin, ini barang-barang Anda. Terima kasih, Pak Polisi. Kalian semua harus ikut dengan kami. Kakak, Kak selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Kakak. Lin Shoren, kau melakukan ini dengan sengaja bukan? Sekarang setelah kita bercerai, kau sengaja mengirim mereka ke penjara. Apakah kau punya hati Film was nurani sama sekali? translated Mereka and sendiri yang mencari narrated masalah by ini. M Apa Media. hubungannya denganku? Jika mereka tidak datang menggangguku hari ini, mereka tidak akan berakhir di penjara. Bukan. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Tutup mulutmu. Aku tidak akan membiarkanmu bicara buruk tentang mereka. Aku akhirnya mengerti sekarang. Pantas saja kau setuju untuk bercerai dengan begitu mudah. Jeti, kau hanya ingin bermesraan dengan wanita ini, Nona. Biar aku ingatkan. Pria ini hanyalah seorang gigolo. Dia sama sekali tidak punya keterampilan. Saat dia menikah denganku, yang bisa dia lakukan hanyalah mencuci baju dan memasak. Dia benar-benar tidak berguna. Mengenai masalah ini, tidak perlu merepotkan diri Anda, Nona An. Lagi pula, ibu dan saudara Anda masih menunggu Anda. Lin Shoren, kita baru saja bercerai, dan kau sudah bersama wanita lain. Apakah kau masih punya hati nurani? Tidakkah kau merasa malu di depanku? Kau tidak berguna. Anrui, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Dulu saat kita masih menikah, kamu sudah berselingkuh dengan Sang Kiming. Apakah kamu punya hati nurani? Apakah kamu tidak malu di depanku? Konyol. Aku melakukan itu demi karirku. Aku tidak seperti dirimu. Tuan Lin, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena bertindak sendiri. Sama sekali tidak. Kenapa kamu ada di sini? Saya datang untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Oke. Ayo pergi. Baik. Ketua Lin, Grup Yunhai sedang mempersiapkan proyek Happy Valley senilai 5 miliar. Kami butuh Anda untuk mengonfirmasi lokasi untuk pembangunan. Toko dagingku ada di sini. Taruh saja di sini.
Baik, saya akan pergi dan mengatur masalah pembongkaran sekarang. Omong-omong, beberapa perusahaan terkait konstruksi di Yeoncheong. Semuanya bersaing untuk proyek ini. Banyak orang telah datang ke lobi di bawah. Apakah Anda ingin pergi melihatnya? Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku serahkan semuanya padamu. Bagus. Rapat Dewan Lusa. Pertama-tama untuk mengumumkan identitas Anda. Dan kedua untuk mengonfirmasi mitra. Untuk proyek Happy Valley. Xiaoqi. Menurutmu apakah aku bisa sukses? Grup Yunhai baru saja berganti kepemimpinan. Dan mereka sedang meluncurkan proyek 5 miliar. Jika kita benar-benar bisa bekerja sama dengan mereka. Wangi Sekretaris Anu. Bahkan jika kita hanya mendapat sisanya. Kita masih akan mendapat untung. Nona N. Kekuatan grup Ruichang kami. Pasti akan diperhatikan oleh grup Yunhai. Jika kita benar-benar bisa bekerja sama dengan mereka. Grup kita. Pasti akan melesat ke puncak yang baru. Lin Shoren. Kau benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Mengikutiku sampai ke sini. Lin Shoren, kau sudah menceraikan Nona N. Aku tahu kau tidak mau menerimanya. Lagi pula Nona N adalah CEO grup yang bernilai jutaan. Sementara kau hanya seorang tukang daging. Tapi itulah kenyataannya. Saya sarankan Anda untuk menyadari kenyataan secepat mungkin. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kau menggangguku seperti ini. Hanya karena kau ingin menikahiku lagi kan? Sudah ku bilang, aku tidak akan membiarkan keinginanmu tercapai. Apa yang sebenarnya ingin kukatakan adalah, aku tidak datang ke sini hari ini untuk menemuimu sama sekali. Jangan terlalu sombong. Kau masih tidak mau mengakuinya. Setelah kita bercerai, kau melakukan begitu banyak hal padaku. Pertama, kau menyewa seorang wanita untuk berakting di depanku. Kemudian kau mengirim ibu dan yang lainnya ke penjara. Kau bersusah payah melakukan itu semua, hanya untuk menikahiku lagi bukan? Katakan padaku, mustahil. Ciewen kami akan segera menjalin kemitraan dengan grup Yunhai. Ketika itu terjadi, seluruh Yuncheng akan mengagumi statusnya. Dengan kemampuannya, dia ditakdirkan untuk mencapai puncak dan dikagumi oleh semua orang. Dan kau hanya seorang orang biasa yang tidak berguna. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Kau hanya akan menjadi beban baginya. Apakah kamu di sini untuk ikut menawar proyek Happy Valley juga? Kau benar-benar punya niat tersembunyi. Kau sudah cukup banyak mencari tahu. Apa kau berencana menyabotas kami dari belakang? Sudah ku bilang. Seseorang boleh saja tidak punya kemampuan, tapi mereka tidak boleh rendahan. Aku peringatkan kau, pindahkan semuanya dari rumah ini hari ini, atau aku akan membuang semuanya untukmu. Pergi. Lupakan saja. Kembalilah dan tunggu kabar. Melihatmu saja membuatku muak. The film was translated and narrated by M Media. Anrui. Di rapat dewan, kamu akan tahu segalanya. Aku harap saat itu, kamu tidak akan menyesalinya. Su Qingyan. Asisten Su, ada apa? Ketua Lin. Baru saja Anrui dari grup Ruichang datang untuk meminta kemitraan. Mereka ingin mencari porsi kerjasama sebesar 50 juta. Bagaimana menurut Anda? Haruskah kita setuju? Setujui saja. Anggap saja itu kompensasi dariku. Untuk dia dan putranya. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengumumkan masalah ini pada saat rapat. Benar. Ada satu hal lagi. Tolong pergi ke kantor polisi. Bebaskan adik laki-laki Anrui. Dan ibunya. Jangan persulit mereka juga. Aku tidak ingin memiliki kontak apapun lagi dengan keluarga mereka. Sial sekali. Baik Ketua Lin. Sejauh yang saya tahu, surat cerai untuk Anda dan Nona An belum didapatkan. Apakah Anda ingin saya menangani itu untuk Anda? Tidak perlu. Aku akan mengurus ini sendiri. Tuan Lin, rapat dewan akan segera dimulai. Mari kita masuk. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Apa kau benar-benar berpikir aku kekurangan 1 atau 2 undangan? Baik, silakan masuk. Lin Xiaoren. Kalian berdua masih berani menunjukkan wajah di hadapanku. Kau benar-benar cari mati. Kenapa kau memukul orang? Bodoh sekali. Kamu sendiri yang meminta tamparan itu. Kau memukulku lagi. Siapapun yang tidak menghormati Ketua Lin akan ditampar. Bagus.
Hari ini akan ku beritahu harga dari menyinggungku. Aku. Lin Xiaoren. Kau benar-benar cari mati. Lepaskan aku. Rapat dewan akan segera dimulai. Dilarang membuat keributan, atau Anda akan didiskualifikasi. Ketua Zhang, lupakan saja. Lin Xiaoren, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak punya undangan. Apa kau benar-benar berpikir bisa masuk? Hari ini adalah rapat dewan yang diadakan oleh grup Yunhai untuk ketua barunya. Kalian berdua. Satu adalah penjual daging. Yang lainnya adalah wanita antah berantak. Hanya kalian berdua. Kalian mungkin bahkan tidak tahu seperti apa bentuk undangannya, bukan? Atau mau menyelinap masuk dengan 2 undangan palsu? Coba saja lihat apakah keamanan grup Yunhai membiarkanmu masuk. Apel. Ini adalah undangan premium yang ditandatangani langsung oleh ketua. Apa? Ditandatangani secara pribadi? Ya. Dan hanya ada 2 undangan premium seperti ini. Silakan lanjut. Bagaimana kau bisa punya undangan premium dan memberikannya pada 2 orang ini? Apa kau tahu apa arti undangan premium? Selama kita memilikinya, kerjasama kita dengan grup Yunhai akan sangat mudah. Lin Xiaoren memberikannya padaku. Apa katamu? Ini diberikan padamu oleh Lin Xiaoren. Bagaimana mungkin? Jika dia punya undangan, kenapa dia memberikannya padamu? Lin Xiaoren, apa maksudmu dengan ini? Sebenarnya siapa kau ini? Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Aku adalah Lin Xiaoren. Aku selalu menjadi diriku sendiri. Ketua Lin, tolong. Semuanya, rapat dewan ini diselenggarakan oleh grup Yunhai. Grup Yunhai baru saja berganti kepemilikan. Saya yakin semua orang sangat penasaran tentang siapa pemilik baru grup Yunhai ini. Itu hebat. Aku akhirnya bisa melihat Su Qingyan. Dia selalu menjadi idolaku. Aku bertanya-tanya pria seperti apa yang pantas untuk wanita luar biasa seperti itu. Su Qingyan datang jauh-jauh dari Manchen. Dia pasti menemukan sesuatu yang berharga di Yunchen selama kita mengikuti arahannya. Mendapatkan uang akan sangat mudah. Tepat sekali. Sejak dia mengambil alih keluarga Su pada usia 22, setiap investasi selalu sukses. Aku tidak tahu apa yang dia lihat untuk diinvestasikan di tempat sekecil Yuncheng. Terlepas dari itu, sebelum saya datang, ayah saya secara khusus menginstruksikan saya untuk membangun hubungan baik dengannya. Apakah keluarga Shang kita bisa go public? Sepenuhnya bergantung padanya. Lin Xiaoren, meskipun kita sudah bercerai, aku akan memberimu sedikit nasihat. Semua orang di sini hari ini adalah tokoh penting di Yuncheng. Ada juga ratu bisnis Su Qingyan dan ketua grup Yunhai. Aku sarankan kau jangan mencoba menyabotas apapun untukku. Lin Xiaoren. Bukankah itu mantan suami Presiden An? Sepertinya dia masih memiliki perasaan padanya. Dia bahkan membawanya ke acara grup Yunhai. Lupakan, Presiden An membawanya karena kasihan, agar dia bisa menambah wawasan. Kau bodoh yang tidak berguna. Jangan bilang kau ketakutan setengah mati. The film was Oleh gelar Nona translated Sukan. and narrated by M Media. Kau wanita, apa yang kau tertawakan? Selanjutnya mari kita sambut Ibu Su Qingyan. Kau adalah Su Qingyan. Kau adalah ketua. Saya minta maaf karena mengecewakan kalian semua. Ketua grup Yunhai adalah orang lain. Dan saya hanyalah sekretarisnya. Memiliki ratu bisnis Su Qingyan, bertindak sebagai sekretarisnya. Seberapa penting sebenarnya ketua ini? Keturunan keluarga Shang yang tidak bermoral harus menanggung akibatnya. Masalah apa yang telah kau perbuat di luar sana? Sekarang, grup Yunhai tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk memasukkan keluarga Shang kita ke daftar hitam. Ayah, jangan salahkan aku untuk ini. Itu adalah Su Qingyan. Apa kau berani memprovokasi Su Qingyan? Jika kau tidak mendapatkan pengampunannya, tunggu saja keluarga kita bangkrut. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir.
Anrun, apakah kamu menyesal sekarang? Apa yang harus kusesali? Tidak perlu bagimu untuk membalas dendam padaku. Sengaja mendekati Sukinyan untuk cari muka. Jika kau bersikap seperti ini, aku hanya akan semakin memandang rendah dirimu. Aku tahu kau membenciku karena kita bercerai. Tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Jadi maksudmu, bahwa perselingkuhanmu selama pernikahan kita masih salahku, begitukah Anrui? Cukup, percuma mengatakan hal-hal ini sekarang. Jika kau benar-benar menghormatiku, kau tidak akan membawa wanita lain untuk dipamerkan di depanku. Sengaja mencoba memprovokasiku. Kalau begitu aku ingin bertanya, dulu saat kita belum bercerai, kamu sudah bersama pria bernama Sang ini. Pernahkah kamu menghormatiku? Cukup. Bagaimanapun aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa kau pikir Sukinyan benar-benar menyukaimu? Kalian berdua sangat jauh berbeda. Dia hanya mempermainkanmu. Mengerti? Anrui, bisakah kau mengubah sifat burukmu itu? Sejak kita menikah, kau telah menjadi orang yang berbeda. Kau begitu terobsesi dengan pekerjaan sampai lupa makan dan tidur. Dan kau menjadi begitu sombong. Kau membuatku merasa seperti orang asing. Apa kau tahu itu? Apa kau benar-benar harus mengatakan semua ini di kesempatan ini? Lalu kenapa, kalau aku tahu? Aku hanya ingin bertanya padamu. Mengapa kau selalu bersikap angkur dan merendahkanku? Kenapa aku harus menghormatimu? Lihat semua orang di sini. Siapa di antara mereka yang tidak lebih mampu darimu? Kau tidak berguna. Aku, Presiden Grup Ruichang, Sukinyan, Ratu Bisnis Muda, dan Ketua Grup Yunhai. Semuanya berada di level yang benar-benar berbeda. Kau dan kami seperti awan dan lumpur. Apa kau bahkan bisa dibandingkan dengan salah satu dari kami? Cukup. Saya sekarang mengumumkan bahwa Ketua baru Grup Yunhai adalah Tuan Lin Shoren. Apa? Apa? Ini? Nona An, sudah lama saya peringatkan. Kau hanya mencoba untuk mendaki melampaui posisimu. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia itu palsu. Manajer uang, apa yang Anda katakan? Petugas. Saya adalah manajer departemen pasar untuk grup Yunhai Wang Lian. Saya telah menanggung penghinaan di antara mereka berdua. Mengintai untuk waktu yang lama, dan akhirnya mendapatkan bukti yang relevan. Saya di sini untuk melaporkan Lin Shoren karena menyamar sebagai ketua grup Yunhai. Orang seperti Anda benar-benar berpikir Anda layak menjadi ketua. Apa Anda bahkan layak? Bawa dia pergi. Baik. Lin Shoren, aku harap kau segera mengaku. Aku tidak ingin putra kita nantinya menyandang gelar sebagai putra seorang penipu. Meskipun kita sudah bercerai, aku harap kau akan bertanggung jawab untuknya dan menjadi contoh yang baik sebagai seorang ayah. Cincin ketua grup Yunhai ada di sini. Siapa yang berani bertindak nekat? Ini adalah Grup Yunhai. Cincin eksklusif ketua. Cincin itu benar-benar muncul. Sepertinya identitasnya sebagai ketua memang asli. Tidak bisa dipercaya. Mungkinkah dia benar-benar ketua grup Yunhai? Kalau begitu, jika dia menceraikan Nona En, dia lajang dan aku juga lajang. Bukankah itu berarti aku masih punya kesempatan? Lin Shoren, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kau sudah diambang kematian. Dan kau masih mencoba menipu kami dengan cincin palsu. Siapa yang mencoba kau tipu? Itu benar semuanya, perhatikan baik-baik. Jangan tertipu oleh penipu ini. Pria ini adalah pembohong kompulsif, penipu sejati, tanpa moralitas sama sekali. Jadi bagaimana tepatnya Anda akan menggunakan cincin ini untuk membuktikan identitas Anda asli? Mungkinkah cincin ini sesuatu yang Anda curi? Bagaimana Anda akan membuktikan bahwa Anda tidak mencuri cincin ini? Kau hanyalah seorang tukang daging. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa cincin ini asli? Menurutku cincinmu ini hanyalah barang palsu. Semuanya saya sudah berada di grup Yunhai selama 20 tahun penuh. Seperti apa cincin ketua? Saya tahu dengan sangat baik, cincinnya sudah pasti palsu. Manajer uang menyaksikan grup Yunhai tumbuh dan berkembang. Apa yang dia katakan pasti benar. Tepat sekali. Ketua macam apa yang coba dia tiru? Menurutku dia hanya seorang pengumpul barang bekas. Dia memungut barang rongsokan dan berani mengklaimnya sebagai cincin ketua tertinggi. Aku bertaruh Lin Shoren ini hanya ingin pamer di depan mantan istrinya agar dia berubah pikiran. Tapi dia tidak menyangka manajer Wang akan melihat rencananya dan membawa polisi langsung untuk menangkapnya.
Kalian semua, Petugas, cepat tangkap Dion. Orang seperti ini tidak pantas berada di sini. Dia hanya merusak pemandangan. Benar lagi pula. Waktu kita sangat berharga. Sial sekali, cepat tangkap Dion. Dan kirim dia ke penjara. Tunggu, berhenti. 3 menit yang lalu. Halo, saya butuh laporan tes DNA untuk ketua dan mantan ketua Lin. Saya ingin itu dalam waktu 3 menit. Ya, Nona Su. Ini adalah laporan dari lembaga tes darah paling otoritatif di Yoncheng. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Laporan tes DNA. Bukankah memasukkannya? Sangat mudah. Wang Liang, saat kau bicara besar, kau benar-benar harus menimbang harga dirimu sendiri. Sukinyan. Sebaiknya kau khawatir tentang dirimu sendiri dulu. Kau benar-benar berusaha keras untuk pecundang tidak berguna ini. Bahkan terus berakting sampai akhir. Benar-benar profesional. Benar sekali. Pertama cincin giok itu. Lalu tes DNA. Kalian benar-benar punya banyak properti. Saya hampir tertipu oleh kalian semua. Wasiat mendiang ketua Lin ada di sini. Ini dengan ini mengonfirmasi bahwa setelah kematianku, aku Lin Juan menunjuk keponakanku Lin Shoren untuk mewarisi posisi dari ketua grup Yunhai. Ini benar-benar tulisan tangan mendiang ketua Lin. Jadi mendiang ketua sudah membuat pengaturan sejak lama. Sepertinya kita bodoh. Ini, apakah mendiang ketua Li benar-benar pamannya? Ketua Lin. Semua ini diajarkan kepada saya oleh Wang Liang. Saya mohon, tolong ampuni saya dan biarkan saya hidup. Saya mohon, saya punya orang tua dan anak yang harus dinafkahi. Jika saya kehilangan pekerjaan, saya tidak akan punya apa-apa lagi. Xiang Qiming, apa kau masih menginginkan kesempatan lain? Ya. Saya mohon ketua Lin. Kalau begitu ku beri kesempatan di kehidupan berikutnya. Enyahlah. Petugas, ini adalah bukti kejahatan Wang Liang. Wang Liang bukan. Anda sekarang dicurigai melakukan berbagai tindak penipuan, serta penyuapan dan korupsi. Dengan ini Anda secara resmi diberitahu, Anda ditangkap. Bawa dia pergi. Tunggu. Petugas, mungkinkah ada kesalahan? Buktinya sudah sangat kuat. Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, simpan saja untuk di kantor polisi. Petugas, saya warga negara yang baik. Anda tidak bisa memperlakukan warga negara seperti ini. Bawa dia pergi. Aku benci kalian semua. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Aku pasti akan melunasi hutang ini padamu. Shoren, maafkan aku. Aku tersesat. Aku hanya dirasuki sesaat. Maafkan aku. Bisakah kita berbaikan? Aku salah, aku sangat salah. Tolong maafkan aku saja. Android, sudah berapa kali aku katakan padamu? Kau tidak pernah mempercayaiku. Aku bilang aku bisa membantumu. Tapi kau tidak mau mendengarkan sepatah kata pun dariku. Kau bahkan bekerja sama dengan benda itu untuk mempermalukanku. Di antara kita, sudah berakhir. Bukan begitu? Tidak. Itu dia. Dia orang yang menyuruhku melakukannya. Kau tahu aku mencintaimu. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Aku tidak ingin menceraikanmu. Shoren, pikirkan tentang anak kita. Dia masih sangat muda. Dia tidak bisa tumbuh tanpa seorang ayah. Mari berbaikan. Seperti sebelumnya. Ayo pulang, oke? Aku sangat mencintaimu, Shoren. Sadarlah. Mulai sekarang, tidak perlu lagi kita berhubungan. Shoren, aku mohon padamu. Shoren, tolong maafkan aku. Shoren, maafkan aku.
Xiaoren, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Hanya saja, jika kau tidak keberatan. Aku bersedia. Kau sudah tahu aku akan mengatakan ini. Tapi aku sudah bercerai. Dan aku punya anak. Itu tidak penting. Su Qingyan. Selama dua orang benar-benar saling mencintai, maka hal lain tidak akan menjadi masalah. Hubunganku dengan anak itu bisa dibangun seiring waktu. Lagi pula, aku akan menjadi ayah yang mampu. Bersama-sama kita akan merawat anak kita dengan baik. Ayo pergi. Satu. Ayah, aku sedikit mengantuk. Boleh tak aku pergi ke sofa itu dan tidur sebentar? Tentu saja. Lele, pergilah beristirahat di sana. Aku akan menunggu Paman Chang di sini. Silakan. Ketua Lin. Saya sungguh minta maaf atas kejadian tadi. Itu benar-benar kesalahpahaman. Sudah kuinstruksikan dengan jelas. Mereka memperlakukan Anda dengan penuh hormat. Tapi orang-orang itu masih saja mengacaukan segalanya. Selalu saja membuat saya repot. Itu hanya masalah sepel. Tidak apa-apa. Selama Lily bisa tumbuh dengan bahagia, hal-hal ini tidak penting. Baiklah, bawa aku untuk mengurus prosedurnya. Ketua Lin, tolong tenang saja. Perumahan Guanlan Yufu kami adalah pilihan utama di seluruh Yunchen. Kami pasti akan memastikan keluarga Anda sangat nyaman di sini. Selama Lily memiliki kesan baik padamu, kami akan mempertimbangkan menambahkan lebih banyak investasi ke grup pengembanganmu. Benarkah? Ketua Lin, hanya demi janji itu saja, kami di Guanlan Yufu akan memperlakukan keluarga Anda seperti orang tua kami sendiri dan melayani Anda dengan sepenuh hati. Jika ada yang Anda butuhkan, katakan saja. Bahkan jika harus melewati api dan air, kami akan melakukannya untuk Anda. Lumayan. Kalian semua sangat ambisius. Itu bagus. Aku menantikannya. Kalau begitu, aku akan menunggu untuk melihat bagaimana kinerjamu. Terima kasih atas pengakuan Anda, Ketua Lin. Ngomong-ngomong, Ketua Lin, di mana putri Anda Lele? Bukankah dia ikut dengan Anda? Dia sudah di sini. Anak itu lelah, jadi dia pergi ke sana untuk mencari tempat beristirahat. Saya mengerti. Anak-anak Anda tahu sendiri. Mereka lelah setelah bermain. Saya sebenarnya cukup malu. Tadi saya memakan sesuatu yang tidak enak. Dan perut saya jadi sakit sejak tadi. Baiklah. Aku akan membawa anak itu bermain. Kau urus saja urusanmu dulu. Terima kasih atas pengertian Anda, Ketua Lin. Kalau begitu saya akan. The film was translated and Setengah jam narrated by kemudian. M Media. Lele. Apakah kamu merasa lebih baik? Ayah, aku merasa jauh lebih baik. Bagus. Kalau begitu haruskah kita pergi melihat rumah baru kita? Kita akan memilih rumah baru yang terbaik. Dan kemudian di kamar yang besar, tempat kamu akan tinggal. Ayah akan mengisinya dengan semua boneka binatang yang paling kamu sukai. Oke. Bagus. Baiklah. Ayo kita pilih rumah yang paling besar dan paling indah. Ayah, rumah-rumah ini sangat cantik. Lihat gadis kampung itu, yang belum pernah melihat dunia. Dia pasti datang ke sini hanya untuk melihat-lihat, bukan seseorang yang mampu membeli. Rumah-rumah ini tidak hanya cantik. Rumah ini siap huni. Jenis rumah di mana kamu bisa langsung membawa tasmu dan pindah. Properti Guanlan Yufu kami memang indah. Tapi seperti kata pepatah, ada harga ada rupa. Pengembangan ini bukan untuk sembarang orang. Untuk mampu membelinya, hanya orang-orang seperti kalian berdua, anggota kelas atas, yang memiliki sarana untuk membeli di sini. Saya suka mendengarnya. Saya rasa
Para pemilik di Guanlan Yufu, semuanya adalah orang-orang berstatus tinggi. Itu sudah sewajarnya. Mereka semua adalah tokoh masyarakat kelas atas. Begitu Anda membeli di Guanlan Yufu, Anda akan memiliki koneksi tanpa batas. Siapa tahu, Anda mungkin bisa mendapatkan kesepakatan besar. Hanya dengan turun ke bawah untuk mengajak anjing jalan-jalan. Suamiku, ayo kita beli di sini saja. Tentu saja. Kalau begitu sudah diputuskan, lagi pula. Sebagai direktur pemasaran yang baru ditunjuk, saya bahkan bisa mendapatkan diskon internal untuk kita. Kecilkan suaramu. Hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Bukankah kita sudah sepakat untuk melakukan inspeksi rahasia? Jangan biarkan siapapun mendengarmu. Lele, rumah mana di sini yang menarik perhatianmu? Kita akan membeli yang manapun itu. Aku ingin yang itu. Yang itu yang paling indah. Nona, kau berhutang penjelasan padaku. Mengapa kau memukul anakku? Bagus. Sangat bagus. Luar biasa. Adapun, kalian berdua yang menyelinap masuk hanya untuk menikmati AC. Jangan menyentuh apapun. Jangan kotori kantor pemasaran kami. Kalian tidak akan mampu membayarnya bahkan dalam 8 kehidupan. Staf pemasaran, aku di sini hari ini untuk membawa putriku memilih rumah. Kau tidak hanya gagal melayani kami, tapi kau juga menggunakan kata-kata kasar dan memukul putriku. Boleh aku bertanya, apakah ini caramu memperlakukan pelanggan di kantor pemasaranmu? Kalian gagal membuat masalah di sini dan sekarang ingin mencari keributan. Sungguh kasar. Saya tidak menyangka bahwa bahkan tempat mewah seperti Guanlan Yufu bisa memiliki orang yang membuat masalah. Tepat sekali, sangat rendahan. Pak, tamu yang kami terima di Guanlan Yufu, semuanya adalah pejabat dan orang kaya. Orang-orang yang keluar masuk di sini, setidaknya mengendarai Porsche atau memakai Rolex atau sesuatu yang serupa. Dan kau tidak punya uang sepeser pun tapi punya nyali untuk masuk ke sini. Dan kau ingin aku melayanimu. Kata-kata yang bagus, tempat kelas atas seperti ini. Benar-benar harus menjaga jarak dari orang-orang seperti kalian. Jaga jarak yang jelas ya. Untuk menempatkan pengejaran kekayaan yang telanjang ke dalam istilah yang terdengar muluk-muluk. Gadis kecil, jika kalian berdua sudah selesai bermain-main, segera pergi dan jaga tanganmu. Jangan menyentuh barang-barang. Jika kau merusak sesuatu, ayahmu tidak akan mampu membayarnya. Dia akan berakhir di penjara. Kau tidak pernah melihat ayahmu lagi kan? Siapa bilang ayahku tidak punya uang? Ayahku punya banyak uang. Staf pemasaran, aku akan mengatakan ini sekali lagi. Aku di sini untuk membeli rumah hari ini, bukan untuk mencari masalah. Uang. Aku mampu membelinya, hanya saja. Pastikan kau melakukan pekerjaanmu. Bagi seseorang dari kalangan bawah seperti Anda, 10.000 atau lebih, mungkin memang jumlah uang yang besar. Tapi di sini di Guanlan Yufu, saya rasa Anda bahkan tidak mampu membeli satu ubin lantai pun. Lalu, bagaimana jika aku katakan, aku ingin membeli seluruh tempat ini? Jika kau bisa membeli seluruh tempat ini, aku akan berhenti dari pekerjaan ini sekarang juga dan menjadi pembantu rumah tangga untuk putrimu seumur hidupku. Bagaimana menurutmu? Aku bebas dan nyaman di rumah. Aku tidak butuh penasu seraka sepertimu. Bocah kecil, apa yang baru saja kau katakan? Sudah kubilang kau itu sombong. Kau, cara mendidik anak macam apa ini? Apakah kau lajang atau tidak terpelajar? Begitukah caramu membesarkan bocah seperti ini? Ayo, coba sentuh aku lagi. Teman, apa-apaan ini? Bukan saja Anda tidak punya uang dan kekuasaan, tapi Anda juga memukul seorang wanita. Aku memukulnya. Siapapun yang berani mempermalukan putriku akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kau benar-benar tidak memiliki kanggunan atau kelas. Orang-orang dari lapisan bawah masyarakat mengancam orang lain karena hal sepele. Saya katakan pada Anda, selama saya di sini, jika Anda berani menyentuh wanita manapun di sini, Anda akan menanggung akibatnya hari ini. Sayang kau luar biasa. Seorang pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Pria yang sangat budiman. Seorang pria budiman dari kalangan kelas atas. Benar-benar berbeda dunia dari mereka yang berada di lapisan bawah. Jangan bicara terlalu cepat. Siapa sebenarnya kalangan atas? Dan siapa yang berada di lapisan bawah? Kau akan segera mengetahuinya. Jika saya tidak menunjukkan siapa saya sebenarnya, Anda akan terus bersandiwara seperti ini. Lihat ini. Ini adalah kepalan tangan sebesar karung pasir. Apa yang terjadi? Kantor pemasaran ini melarang keras perkelahian. Manajer Wang, 2 orang miskin ini datang ke toko kami bukan hanya untuk menghindari panas, tapi juga untuk mengganggu pelanggan yang sedang kulayani. Ini. Saya rasa saya tidak salah. Ini terlihat seperti gaun Grand Mivi yang harganya lebih dari 100.000. Mereka pasti sengaja berpura-pura miskin. Apa maksud Anda dengan itu? Apakah Anda masih ingin mempertahankan pekerjaan Anda? Apakah orang miskin tidak boleh membeli rumah? Bicara. Siapa yang menyuruh Anda untuk tidak melayani orang miskin? Siapa yang menyuruh Anda untuk menghakimi orang seperti itu? Manajer Wang, saya salah. Itu, Tuan. Tolong jangan marah. Nanti, kami akan menyiapkan
beberapa hadiah kecil dari perumahan kami. Sebagai permohonan maaf kami, mengapa kamu belum pergi menyiapkan hadiah untuk mereka berdua? Manajer Wang, boleh aku bertanya padamu, kalau begitu, apakah saya memenuhi syarat untuk membeli salah satu rumah di Guanlang Yufu sekarang? Ya. Tentu saja Anda boleh. Perumahan ini tidak melakukan diskriminasi. Anda bisa 100% yakin akan hal itu. Manajer Wang, saya sarankan Anda berpikir dengan hati-hati. Jika Anda mengatakannya seperti itu, maka saya tidak akan membelinya. Saya tidak ingin tinggal di kompleks yang sama dengan orang ini. Nyonya, lihat. Gadis kecil ini, gaya pakaian yang dikenakannya, bukankah terlihat familiar? Pakaian yang dia kenakan ini dari Grand Mivi. Benar. Jadi Anda lihat, ini semua hanya kesalahpahaman. Semuanya ini hanya kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Suamiku, kami memang salah tadi. Istri, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jadilah gadis yang baik. Bibi hanya salah bicara. Tapi aku tidak bermaksud jahat. Tidakkah kau mau memaafkan Bibi? Kau bibi yang jahat. Aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana kalau begini? Menurut saya, karena kalian semua sudah mengincar area Villa Pusat, saya akan pergi melakukan persiapan. Saya akan mengajak semua orang melihat rumahnya nanti. Anda di sana. Apa maksud dari semua ini? Apakah ini dianggap sudah selesai? Mungkinkah? Guanlan Yufu. Suamiku, lepaskan saja. Kita semua berada di level yang sama. Mari kita saling menghormati. Siapa tahu, kita mungkin bisa bekerja sama di masa depan. Kita harus melihat gambaran besarnya. Tidakkah kau setuju? Baiklah. Hari ini, saya akan menghormati istri saya dan masalah ini akan diselesaikan. Benar. Seperti kata pepatah, lebih mudah menyelesaikan dendam daripada membentuknya. Siapa tahu mungkin kalian akan menjadi tetangga di masa depan. Tak terlihat saat menunduk, tapi selalu bertemu saat menengadah. Aku akan mentraktir semua orang tes sore nanti. Baiklah, silakan kalian lihat-lihat dulu. Lele, ayah akan pergi membelikan minuman. Kamu mau minum apa? Aku ingin jus jeruk yang ada potongan buahnya. Menurutku itu sangat enak. Baik. Kalau begitu ayah akan membelikannya untukmu. Lele. Lele, kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Ayah, ada yang menggangguku. Mereka tidak membiarkanku duduk di sofa untuk beristirahat. Siapa yang merundung putriku? Orang yang mana? Ini aku. Anak kecil. Apakah orang tuamu tidak mengajarimu? Gao Xiaoming, putra Direktur Gao. Bagaimana cara bersikap sopan kepada anak lain? Tentu saja mereka melakukannya. Mereka sudah mengajariku. Tapi kamu masih memperlakukan putriku seperti ini. Dia duduk di kursi yang salah. Siapa yang menyuruhnya begitu buta? Menjadi buta. Berarti dia pantas diberi pelajaran. Lele, apakah kamu duduk di kursi orang lain? Tidak. Sofa itu kosong saat aku duduk. Tidak ada seorang pun di sini. Lalu kenapa kalau kursinya kosong? Di sini ada tempat untuk pria, wanita, anak-anak, dan orang tua. Tapi tidak ada tempat bagi orang miskin sepertimu. Kasihan sekali kau. Kalau mau tidur-tidurlah di jalanan. Segera minta maaf kepada putriku. Memangnya kau siapa? Kau ingin aku meminta maaf padanya? Rasakan ini. Ayah yang tidak berguna. Dan putrimu yang miskin itu. Bersiaplah melihat apa yang bisa kulakukan. Dasar anak tidak tahu sopan santun. Jika orang tuamu tidak mau mengajarimu, aku yang akan mengajarimu menggantikan mereka. Kau tahu siapa ayahku? Kau The tahu film siapa was ibuku? translated and Aku narrated perintahkan by kau M. untuk melepaskanku Media. sekarang juga. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apakah aku perlu tahu siapa orang tuamu? Apa hubungannya denganku? Merundung putriku adalah hal yang sama sekali tidak bisa diterima. Apakah kamu sudah menyadari kesalahanmu? Cepat minta maaf kepada putriku. Tunggu sampai orang tuaku datang. Kau akan menyesalinya. Kalau begitu aku akan menunggu orang tuamu datang dan menghajar mereka juga. Berhenti. Nak, kau baik-baik saja. Apakah sakit? Ibu, paman jahat ini dan putrinya bekerja sama untuk merundungku. Pak, Anda benar-benar memukul seorang anak. Bukankah itu terlalu berlebihan? Itu hanya kesalahpahaman tadi. Aku sudah memberimu jalan keluar. Sekarang, kau masih menggunakan putraku untuk membalas dendam padaku. Putramu merundung putriku. Menurutku kamu harus mendisiplinkannya dengan benar. Dia sama sekali tidak punya tata krama. Kau berani mengatakan putraku tidak punya tata krama? Apakah kau bercanda? Putraku adalah siswa teladan. Dia baru saja menggangguku tadi. Tanganku sampai lecet. Kau berbohong. Sudah jelas kau datang ke sini untuk membuat masalah.
Aku sedang menjaga fasilitas umum. Ibu, Jadi kau seorang siswa di Yingkai ya? Benar. Terus kenapa? Apakah kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa dirimu. Putramu merundung putriku. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus mengakuinya. Itu baru adil. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku adalah supervisor dari sekolah Yingkai. Dan suamiku adalah Direktur Pengembangan Proyek Guanlan Yufu. Awalnya hari ini adalah hari pertama. Suamiku menjabat. Dia ingin melakukan inspeksi secara diam-diam. Dan tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi karena kau menindas putraku hari ini, kau harus menanggung akibatnya. Konyol sekali. Putramu menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Dan kamu ingin membuat aku dan putriku yang menanggungnya. Aku harus bertanya, apakah tidak ada keadilan lagi di dunia ini? Atas dasar apa? Apapun kebenarannya. Karena kau telah menyentuh putraku. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pergi dari sini dalam waktu 1 menit. Jika tidak, aku akan menyuruh orang menyeretmu keluar. sudah aku bilang. Ibuku adalah seorang direktur sekolah. Dan ayahku adalah bos dari proyek pembangunan gedung ini. Saat aku mengatakan sesuatu di sini, tidak ada yang berani membantah. Bahkan jika kau ingin membeli rumah, kau harus bertanya dulu padaku, apakah aku mengizinkannya? Putramu bertindak sombong seperti ini. Dan kamu masih tidak mau mendisiplinkannya dengan benar. Kurasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Aku benar-benar sudah melihat semuanya sekarang. Bodoh tak berguna. Memiliki sedikit uang membuatmu meremehkan orang lain. Beraninya kau menunjuk-nunjuk putraku di sini. Kurasa kau sudah bosan hidup. Keamanan. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian berdua apa artinya membalas perbuatan seseorang. Tangkap mereka. Hajar mereka. Tapi, mereka adalah tamu Direktur Chang. Aku tidak peduli dengan Direktur Chang atau Direktur Wang. Suamiku Direktur Gao adalah bos kalian yang sebenarnya. Jika kalian berani membangkang, awas saja aku akan membuat kalian semua dipecat. Apa kalian dengar saya? Ya, kami dengar. Bagaimanapun tetap saja mencari dukungan. Kita sudah menyinggung Direktur Chang. Jadi sebaiknya kita ikut dengan Direktur Gao. Benar, tepat sekali itu, masuk akal. Sebaiknya kamu berpikir matang-matang tentang konsekuensi karena menyentuhku. Jika kamu berani menyentuhku, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu harus memikirkan masa depanmu sendiri. Silakan. Kamu. Bocah sombong. Kau dan ayahmu yang tukang pamer itu bisa dihukum bersama-sama. Jangan bilang aku tidak adil. Lepaskan aku sekarang juga, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Gadis kecil, saya sarankan kamu meminta maaf pada mereka sekarang. Jika tidak, kamu akan merasakannya sendiri. Nah, berapa kali bocah ini memukulmu? 11 12 Dia memukulku 100 kali. Kau berbohong? Kau bukan anak yang baik. Kau berbohong? Ambil foto mereka. Gantung di dinding pintu masuk. Dan tulis. Ayah dan anak ini tidak diizinkan masuk. Mulai dengan gadis kecil malang ini dulu. Lele. Lele. Lepaskan anak itu. Dasar wanita menjijikan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Jangan terlalu cemas. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Seorang ayah bertanggung jawab atas perilaku buruk anaknya. Karena kau berani memukul putraku dengan tanganmu. Aku akan memukulmu balik. Itu adil bukan? Ibu, tongkatnya. Nah, ibu akan melampiaskan kemarahan ini untukmu hari ini. Hentikan. Direktur Chang, The film was apa yang Anda translated lakukan di and sini? Bukankah Anda narrated by bekerja sama dengan NVIDIA. suami saya? Kalian berdua keluar dari sini. Ketua Lin, apakah Anda baik-baik saja? Ketua Lin. Ketua Lin yang mana? Ketua Lin apa? Dia jelas hanya orang tidak berguna. Dan seorang gadis kecil miskin. Kalian orang bodoh yang tidak tahu diri. Sudah kubilang, Ketua Lin adalah tamu kehormatan saya. Beraninya kalian menyentuhnya. Tamu kehormatan. Tamu kehormatan macam apa? Itu tidak mungkin. Direktur Cheng, aku sudah cukup melihat budaya di gedungmu ini. Kalian menganggap sanjungan sebagai kebajikan. Dan memandang rendah orang miskin sebagai standar. Dengan suasana seperti ini, kurasa putriku tidak cocok untuk tinggal di sini. Ketua Lin, orang-orang ini hanyalah pengecualian. Benar-benar hanya pengecualian. Kalian berdua, minta maaf pada Ketua Lin sekarang juga. Orang ini adalah orang besar, yang bahkan suami Anda tidak mampu untuk menyinggungnya. Apa kalian dengar saya? Kenapa? Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak akan minta maaf. Ketua Lin, lihat. Putra saya tadi hanya sedikit nakal. Jangan diambil hati. Mari kita lupakan saja ini. Baik. Benar, lagi pula kau yang memukulku.
Aku bahkan belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Sungguh kurang ajar. Beraninya kalian memutarbalikkan fakta di sini. Suruh putra Anda meminta maaf pada Putri Ketua Lin sekarang juga. Atau masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Aku tak salah, jadi tak akan minta maaf. Ini salah mereka. Direktur Chang, hari ini memang sedikit kesalahpahaman dengan Ketua Lin, tapi suami saya dan Anda sama-sama direktur. Anda sederajat. Anda tidak bisa menekan saya. Jika kau menginginkan permintaan maaf, minta maaflah sendiri kepada Ketua Lin. Jika Anda menolak untuk mendengarkan, saya akan menggunakan alasan bahwa Anda menyebabkan keributan di area pemasaran dan membawa Anda ke pengadilan. Apel. Tiang tua. Anda ingin menuntut istri saya. Ayah, Paman Chang, ingin aku meminta maaf kepada gadis miskin itu. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku digebat. Jangan khawatir, Nak. Ayah tidak akan membiarkanmu dizalimi. Direktur Gao, putramu merundung putriku. Berkali-kali kamu memutarbalikkan fakta. Aku hanya mencari keadilan untuknya. Itu tidak berlebihan, bukan? Yang saya lihat hanyalah Anda bersekongkol dengan Direktur Chang untuk menindas istri dan anak saya, dan Anda juga. Direktur Chang, Anda ingin menuntut istri saya dan memaksa putra saya untuk meminta maaf padanya. Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk ini, saya tidak akan membiarkan ini berlalu. Apakah Anda dengar itu? Gao tua, orang ini adalah tokoh besar dari grup Yunhai. Anda biasanya membiarkan putra Anda menindas anak-anak lain, dan mungkin itu tidak masalah. Tapi hari ini, apakah Anda benar-benar akan melindungi putra Anda sendiri dan menyinggung Ketua Lin? Sebaiknya Anda berpikir dengan hati-hati. Di antara penghuni Guanlan Yufo, ada banyak pejabat tinggi dan bangsawan. Dia bukan satu-satunya. Kalau dia mau beli silakan. Kalau tidak, pergi saja. Apa kau pikir kami khawatir tidak bisa menjual rumah di sini? Apa kau dengar itu, Direktur Chang? Tidak perlu bagimu untuk berselisih dengan kami, demi orang luar. Ketua Lin, mengenai masalah hari ini, mari kita sama-sama mundur selangkah. Itu akan lebih baik bagi semua orang. Lagi pula, putrimu bersekolah di tempat yang saya kelola. Tempat tinggalmu adalah properti yang dikelola oleh suami saya. Jika kau menyinggung kami berdua, kau tidak akan bisa hidup tenang. Mengapa aku harus memilih berdasarkan aturan yang kamu tetapkan? Apa maksud Anda? Bagaimana jika aku katakan, aku akan membeli seluruh tempat ini? Apa katamu? Kau ingin membeli seluruh grup ini? Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar sepanjang tahun ini. Sepertinya Presiden Lin bukanlah orang biasa setelah semua mencoba mengakuisisi grup ini. Saya khawatir bahkan orang terkaya di Yongchan mungkin tidak akan mampu melakukannya. Membual bukanlah kejahatan. Saya bahkan bisa bilang saya sedang membeli Wall Street. Ada sapi terbang di langit. Apakah Ketua Lin hanya mengarang cerita? Ketua Lin, dengarkan nasihatku. Kau tidak memiliki kemampuan. Dan kau juga tidak memiliki apa yang diperlukan. Lagi pula grup Guanlan juga merupakan perusahaan terbuka dengan nilai pasar triliunan yuan dan jaringan koneksi yang luas. Bahkan orang terkaya di Yunchang dulu telah berusaha keras dan hanya berhasil memperoleh 40% saham. Apa kau mengerti maksudku? Ketua Lin, saya tahu bahwa di Yunhai, Anda adalah orang yang punya status dan reputasi. Tapi bicara Anda tentang membeli grup Guanlan, mungkin benar-benar sedikit seperti fantasi. Ini bukan masalah kecil. Jangan berani-berani menertawakan ayahku. Karena ayahku sudah mengatakannya. Dia pasti akan melakukannya. Ayahku memegang janjinya. Ayahmu, jika dia bisa membeli perusahaan tempat ayahku bekerja, aku akan membiarkanmu nungganiku seperti kuda. Jika dia tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku jika aku memukul pantatmu sampai pantatmu mekar. Baiklah, kita lihat saja siapa yang akan menangis nanti. Bagaimanapun, aku bukan orang yang akan menangis. Ketua Lin begitu. Saya lihat Anda sama seperti saya, bagian dari kelas elit. Saya menunjukkan rasa hormat kepada Anda, dan saya bersikap sopan. Tapi jika Anda ingin bermain keras dengan saya tidak takut pada Anda. Bagus, The Direktur film Gao. was Masyarakat kelas translated atas. and narrated by Mengesankan. M Media. Takut atau tidak, kita akan segera mengetahuinya. Halo sayang. Beritahu konsorsium segera, dalam 10 menit, lakukan pengambilalihan paksa terhadap grup Guanlan. Beli semua sahamnya. Jika Anda berhasil mengakuisisi grup ini hari ini, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Keluargaku akan meminta maaf padamu. Saya pikir hari ini, reputasi Ketua Lin akan terpukul hebat. Tepat sekali. Orang dari mana saja berani datang ke sini dan membuat masalah. Mereka seharusnya melihat status mereka sendiri terlebih dahulu. Ketua Lin, waktunya hampir habis. Namun kita belum melihat satupun tanda pergerakan di pasar saham. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Cukup. Situasi ini bermula dari saya. Semuanya karena saya gagal menjamu Ketua Lin dengan layak. Itulah yang menyebabkan semua ini. Seperti kata pepatah, siapa yang mengikat lonceng dia yang harus membukanya. Ketua Lin, saya meminta maaf kepada Anda. Direktur Cheng, ini bukan salahmu. Ini salah mereka. Aku tidak hanya akan membuat mereka meminta maaf. Aku akan membuat mereka dipecat di tempat putriku tinggal. Seharusnya tidak ada orang busuk seperti itu. Teruslah membual, terus saja membual. Bagaimanapun,
Hanya tersisa belasan detik lagi. Cerita bohong Anda tentang pengambil alihan ini akan segera hancur. Silakan tertawa. Mari kita lihat apakah kamu masih tertawa sebentar lagi. Akan kukatakan yang sebenarnya Ketua Lin. Kepemilikan saham terbesar di grup Guanlan dipegang oleh orang terkaya di Yunchang. Dia menjaganya seperti harta yang paling berharga. Jika kau ingin memaksakan pengambil alihan, kau harus membuat orang terkaya di Yunchang bersedia membuang sumber pendapatan ini. Apa kau benar-benar berpikir itu mungkin? Apakah orang terkaya di Yuncheng benar-benar sekuat itu? Satu panggilan telepon dariku sudah cukup untuk membuatnya bangkrut. Anda bahkan tidak menghormati orang terkaya di Yuncheng. Mungkinkah bahkan Kaisar Langit akan menjadi hewan peliharaan Anda selanjutnya? Hitung mundur telah dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Halo, bicara. Direktur Gao Gawat. Semua saham grup Guanlan di pasar telah dibeli oleh konsorsium misterius. Dan orang terkaya di Yuncheng baru saja mengumumkan bahwa dia telah menjual semua sahamnya di grup Guanlan. Apa yang Anda katakan? Ini mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi, Ketua Lin? Apakah Anda benar-benar mengakuisisi grup Guanlan? Tidak. Itu mustahil. Jika Anda memaksa akuisisi, itu hanyalah sebuah kebetulan. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Kebetulan, kamu benar-benar pandai menghibur diri sendiri ya. Suami, grup Guanlan sudah dibeli. Kau sekarang memiliki 60% saham grup. Memegang kendali mutlak. 60%. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sekarang, aku adalah bos grup Guanlan. Kalian semua telah menjadi karyawanku. Siapapun yang ingin kupecat, harus pergi. Siapapun yang ingin kuberi kenaikan gaji, bisa mendapatkan kenaikan gaji. Segalanya harus dilakukan sesuai caraku. Kau hanya seorang pembual yang menyebalkan. Tunggu saja sampai ayahku menghajar kalian semua sampai babak belur. Jangan bicara omong kosong. Ketua Lin, lihat anak ini. Anak-anak memang sering bicara sembarangan. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Baik, selama keluargamu yang terdiri dari 3 orang itu pergi dari tempat putriku tinggal dan keluar dari sekolahnya, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Ketua Lin, ini semua hanya kesalahpahaman. Saya gagal mendidik anak saya dengan benar. Saya meminta maaf kepada Anda. Apa yang Anda lakukan berdiri di sana? Kenapa Anda belum mendisiplinkan bocah kecil ini? Saya akan mendisiplinkannya sekarang juga. Sangat menjengkelkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Ayahmu dan aku bahkan telah kehilangan mata pencaharian kami. Cepatlah dan minta maaflah kepada Sulele. Sulilai, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Ketua Lin, lihat anak itu sudah meminta maaf. Bisakah kita lupakan saja ini? Mengapa aku harus membiarkan ini berlalu? Apakah maksudmu? Aku harus membuat keluargamu bertiga. Aib-aib keluarga ini tetap ada untuk terus mengganggu hidup putriku. Mengapa aku harus membiarkan beban sepertimu tetap ada? Paman, aku sudah minta maaf. Jika kau tidak memaafkanku, tidakkah nuranimu sakit? Kau orang dewasa, dan aku hanya seorang anak kecil. Kenapa kau begitu pici kepada seorang kanak? Kesalahan anak adalah kesalahan ayahnya. Karena kamu begitu sombong dan mendominasi, perilaku kalian para orang tua pasti jauh lebih buruk. Kecuali aku melihat mereka menderita, aku benar-benar tidak bisa duduk diam atau beristirahat. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Apakah kamu mengerti? Ketua Lin, saya tahu saya salah. Saya berlutut di hadapan Anda. Direktur Cheng, mulai hari ini, pecat Direktur Gao dari semua tugasnya. Kekosongan yang tercipta The akan film was menjadi tanggung jawabmu. translated Ya, and Ketua Lin, narrated by jangan N khawatir. Media. Saya akan segera menanganinya. Dan kalian berdua, jika masih ingin menerima uang pesangon kalian, seret saja keluarga beranggotakan 3 orang ini keluar dari sini untukku. Jangan biarkan mereka mengganggu di sini lagi. Ketua Lin, beri saya satu kesempatan lagi. Ketua Lin, beri saya satu kesempatan lagi, Ketua Lin. Orang itu benar-benar beruntung. Aku bahkan tidak sempat menunggangi punggungnya. Anak pintar Lile, ayah sudah mengusir orang-orang jahat itu. Mulai sekarang, kamu harus belajar dengan giat ya. Apakah kamu mendengarku? Ayah, kalau begitu aku pasti akan mendapatkan peringkat pertama di kelasku untukmu, agar kau bisa bangga padaku. Begitukah Lile? Itu janji, kalau begitu. Ayo, janji kelingking. Janji kelingking. Tidak boleh menarik kembali. Siapa yang melanggarnya adalah kura-kura kecil. Ketua Lin, apakah Anda ingin saya menyiapkan kantor untuk Anda sebelumnya? Atau apakah Anda punya permintaan lain? Tolong berikan saja perintah Anda. Itu tidak perlu. Aku biasanya tidak datang ke sini untuk menangani masalah apapun. Aku serahkan semuanya kepadamu. Bekerjalah dengan keras, dan akan ada dividen untukmu di masa depan. Terima kasih Ketua Lin, saya pasti akan bekerja keras. Saya tidak akan mengecewakan Ketua Lin. Sayang, Lele. Ayo kita pergi memilih.
rumah kita yang bagus. Oke, Baiklah, ayo pergi, kalau begitu. Ayo pergi. Pergi.